Siang, salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati dan selalu kita doakan sehat walafiat. Ibu Sri Rumiati Atmakusuma yang membersamai kita semua siang hari ini, Mas Krisna, Mas Rama, dan Mas Laksmana beserta keluarga yang hadir pada siang hari ini, Bapak dan Ibu. eh, Mungkin saya tidak menyebut satu persatu, terlampau banyak senior yang hadir termasuk sejawat kami, para purna bakti, anggota Dewan Persnya yang periode saat ini, para pimpinan redaksi, ada Pak Agus, ini bisa disebut purna bakti tapi juga bisa disebut ketua Dewas TVRI dan semua yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama tentu mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur pada Allah Tuhan yang Maha Kuasa karena siang hari ini eh, kita hadir dalam kondisi baik. Mudah-mudahan salah satunya kesehatan kita semua juga dalam kondisi baik. Yang kedua, mari kita sama-sama juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya terutama kepada keluarga Bapak Atmakusuma, prioritas kepada ibu dan anak-anak yang selama hidupnya barangkali memberikan sedekah hidupnya Pak Atmakusuma untuk pers. Tidak sedikit yang kita dengar dan kita tahu perjuangan seseorang seringkali terhambat, berhenti, tidak bisa melaju karena ada ketidakikhlasan, tidak ketulusan dari keluarga. Kalau memperhatikan testimoni yang disampaikan oleh sahabat, saudara, teman sejawat, teman seangkatan, murid yang saya baca dari berbagai media ataupun yang tadi kita serap dari video memperlihatkan betapa Ibu Sri Rumiati, anak-anak, keluarga inti maupun keluarga besar Bapak Atmakusuma mengikhlaskan, memberikan ketulusan hidup Pak Atmakusuma untuk perjuangan kemerdekaan pers dan fungsi-fungsi pers yang sekarang ini bisa kita baca torehannya di dalam Undang-Undang 40 tahun 99. Sesuai janji Allah kepada hambanya, siapapun yang melahirkan sebuah karya dapat diikuti oleh insan penerusnya dan semua merasa gembira dan mengucap syukur atas torehan itu, insya Allah menjadi amal jariah bagi almarhum. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, saya adalah orang yang tidak mengenal secara langsung dengan almarhum. Perkenalan saya justru di akhir dan tidak intens. Saya termasuk yang, apa ini, Pak Kris, ini saya harus memberikan eh, termasuk yang tidak mendekat, padahal punya waktu yang cukup sebetulnya bisa mengenal lebih dekat beliau. Perkenalan yang saya lakukan hanya di tahun lalu pada saat kegiatan Anugerah Dewan Pers, di mana beliau secara terang benderang memberikan gambaran tentang perjalanan beliau sebagai Ketua Dewan Pers dan kerja-kerja di dunia jurnalistik. Cukup lama, lebih 20 sampai 30 menit
waktu itu dan beliau sangat kuat. Bahkan kalau saya tidak diutik-utik sama panitia untuk mengingatkan beliau untuk apa namanya berbagi waktu dengan agenda berikutnya, insya Allah beliau masih terus akan menyampaikan pandangan-pandangannya. Jadi memang kita nggak boleh punya prasangka yang macam-macam ya. Saya terus terang waktu itu tidak harus mendampingi, tapi saya berniat mendampingi, saya punya kekhawatiran gitu. Ah, nanti ini Bapak harus ada yang dampingi di belakangnya. Bapaknya yang malah sehat, saya yang gemeteran. Betul, kaki saya sampai berkali-kali teklak tekluk untuk menguatkan kaki saya. Bapak tidak bergeser. Apa yang beliau sampaikan, tone-nya tidak pernah turun. Kalaupun akan turun naik lagi. Jadi itu yang kemudian panitia melalui di belakang saya meminta supaya mengingatkan Bapak karena waktunya harus berbagi dengan agenda berikutnya. Artinya apa? Dari sedikit waktu yang saya peroleh mengenal beliau adalah dimanapun beliau berada, dalam kondisi dan waktu apapun yang beliau berkesempatan, yang ada di benak beliau bukan hanya ditorehkan di dalam tulisan, tapi dalam ucapan, dalam pemikiran, dalam perilaku yang tadi disebut berintegritas hanya untuk pers. Sehingga ketika bertemu dengan kawan-kawan di acara Anugerah Dewan Pers yang pasti beliau sudah sangat paham bahwa yang hadir adalah insan pers, maka berkali-kali menyampaikan tentang bagaimana pentingnya mendedikasikan pers ini agar tetap terjaga sebagaimana cita-cita yang dituangkan di dalam pasal 2, 3, 4, 5, 6. Bagaimana agar pers bisa ikut memperjuangkan demokrasi, penegakan hukum, dan lain-lain. Sampai pada detail bagaimana menggambarkan pers agar bisa menjaga kebinekaan di Indonesia. Dengan fungsi-fungsi pers yang tadi Bapak dan Ibu ketika bertestimoni menyampaikan bahwa Bapak, salah satu ciri Bapak dalam kehidupannya adalah karena memiliki integritas yang tinggi. Meskipun tadi disebut, meskipun dalam hidupnya miskin, tetapi dalam rangka menjaga kemerdekaan pers, siap untuk menjalankan satu prinsip azas pers, yaitu moralitas. Bapak dan Ibu, sebagai pendatang baru di dunia pers, yang lalu ketiban sampur eh, sebagai ketua Dewan Pers pengganti. Jadi kalau ada yang tanya, Bu Nini ketua Dewan Pers, bukan, saya ketua Dewan Pers pengganti. Karena yang sesungguhnya ketua Dewan Pers itu adalah almarhum Bapak Azumardi Azra. Saya hanya menggantikan di sisa masa jabatan karena juga secara mendadak meninggalkan lebih awal kita semua. Mudah-mudahan apa yang ditorehkan begawan pers kita, Bapak almarhum Atmakusuma, menjadi navigasi bagi kehidupan kita. Meskipun kita bukan di lingkungan orang pers, karena yang diperjuangkan dalam undang-undang pers bukan hanya soal pers, tetapi secara hakiki adalah untuk kemanusiaan dan keadilan.